Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fitriati LM. Pada logika informatika kali ini kita akan membahas tentang materi ekivalensi logis, di mana di dalamnya ada mengenai ekivalensi logis, kemudian komutatif, asosiatif, dan hukum-hukum logika. Pada materi kali ini kita akan membahas persamaan-persamaan antara dua buah ekspresi logika yang mungkin ekivalen atau sama. Mungkin berbeda, yang kesamaan atau perbedaan tadi akan dibuktikan dengan tabel kebenaran. Kita lihat pada ekivalensi yang dimaksud ya. Ekivalensi logis di sini kita lihat proposisi A dan B ini disebut ekivalen secara logis jika A ekivalen ya dengan B. Ini adalah tautologi. Materi sebelumnya ya masih diingat, tautologi berarti bernilai true atau benar. Pada notasi A kongruen B ya, ini menandakan bahwa A dan B adalah ekivalen secara logis. Ya. Proposisi dapat digantikan dengan ekspresi logika itu berupa proposisi majemuk. Kita lihat pada tautologi dan juga kontradiksi ya, dapat dipastikan bahwa dua buah ekspresi logika tersebut ekivalen secara logis. Demikian juga jika keduanya kontradiksi. Ya, tetapi pada kontingen di sini disebut ekivalen jika urutan true dan false-nya pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama. Atau jika kedua proposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Oke, kita lihat pada contoh ya. Ada kalimat, ya ada premisnya di sini, kalimat 1 dan 2. Ya, kalimat pertama atau yang ke-1 itu Lisa sangat cantik dan peramah. Kemudian kalimat yang kedua, Lisa peramah dan sangat cantik. Ya, ini tidak usah pikir panjang lagi bahwa keduanya adalah ekivalen ya atau sama. Ya, dalam bentuk ekspresi logika pun kita akan buatkan perumpamaannya ya. A sama dengan Lisa sangat cantik, kemudian B sama dengan Lisa peramah. Maka ekspresi logikanya juga kita masukkan di sini. Ya, menggunakan penghubung konjungsi ya. Untuk A konjungsi B dan B adalah di sini B konjungsi A. Gitu ya untuk yang nomor 2. Jika dikatakan kedua ekspresi logika tersebut ekivalen secara logis, maka kita buatkan di sini. Ya, penghubungnya adalah kongruens ya, seperti itu. Dan ini langsung kita masukkan pada tabel kebenarannya ya. Bukti dengan menggunakan tabel. Ini ada nilai AB, kemudian A konjungsi B, B konjungsi A, kemudian kita gunakan penghubungnya yaitu ekivalen. Sehingga nilainya bisa dilihat di sini ya. Iya, lihat kata kuncinya, hasilnya adalah true. Seperti itu. Oke, kita masuk pada materi komutatif ya. Pada contoh di atas dibuktikan dengan penghubung kongruens ya untuk nilai A konjungsi B. Ya, di sini penghubungnya kongruen B konjungsi A. Pada perangkai konjungsi, ya, kedua proposisional dapat berpindah tempat tanpa mengubah nilai kebenaran dari kedua ekspresi logika. Ya, hal itu disebut komutatif. Ya, jadi kita buatkan buka tutup kurungnya dan sudah pasti penghubungnya ada di bagian di antara keduanya. Kita lihat di sini. Demikian juga dengan perangkai untuk disjungsi ya, untuk disjungsi. Maka di sini A disjungsi B kongruen untuk B disjungsi A. Ya. Demikian juga dengan perangkai yang menggunakan ekivalen ya. Masukkan di sini identitas untuk A dan B ya, ekivalen
A ekivalen B kongruen ya, untuk B ya ekivalen si A ya. Kemudian kita lihat sifat komutatif dari ketiga perangkai di atas ya, dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran juga ya. Untuk perangkai implikasi ya, tidak memiliki sifat komutatif karena memiliki tabel kebenaran yang berbeda. Kita lihat di sini tabel kebenarannya ya. Untuk nilai AB, kemudian A implikasi B, B implikasi A. Ya, ini sudah bisa terlihat ya hasilnya. Hasil ekspresi logikanya bahwa keduanya ini tidak ekivalen. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita lihat untuk asosiatifnya. Penempatan tanda kurung ya, biasa pada suatu ekspresi logika itu memegang peranan penting. Jadi posisinya ya, posisinya yang mana dulu yang mau diselesaikan ya. Jika diterapkan pada dua buah ekspresi logika, penempatan tanda kurung biasanya dapat diubah tanpa mengubah nilai kebenaran pada tabel kebenaran. Makanya ini disebut dengan asosiatif. Ya, di sini contoh penggunaannya ya, kalian bisa lihat ya. Kemudian kita lihat pada penggunaan tabel kebenarannya. Ya, selesaikan dulu milik AB, kemudian BC-nya, dan yang terakhir itu A konjungsi untuk B konjungsi C. Artinya nilai-nilai ini sudah diambil dari bagian ini ya. Jadi bisa dibuktikan di sini bahwa A ya konjungsi B, selesaikan dulu yang di sini, baru hubungkan dengan si C. Ya, kongruen juga dengan ya bagiannya. Kalau tadi AB terlebih dahulu, maka ya nilai berikutnya selesaikan untuk B konjungsi C. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada materi hukum logika ya. Hukum-hukum logika di sini digunakan untuk membuktikan berbagai keperluan, termasuk validitas sebuah argumen. Ya, hukum-hukum logika juga diambil dari ekspresi-ekspresi logika, ya, berdasarkan pernyataan-pernyataan, sehingga tetap dapat dibuktikan kebenarannya melalui pernyataan tersebut. Ya, kita lihat contoh pada bagian kalimatnya ya. Jika Anda tidak belajar, maka Anda akan gagal. Kalimat yang kedua, Anda harus belajar atau Anda akan gagal. Oke, kita lihat prosesnya. Jika ingin membuat ekspresi logika, maka variabel proposisional harus diganti dulu. Ya, kita buat perumpamaannya di sini ada AB. A-nya Anda belajar, B-nya Anda gagal. Maka ekspresi logika kita masukkan di sini. Ya. A implikasi B. Sedangkan yang B negasi A disjungsi B. Ya. Sudah terlihat di sini penghubungnya sudah memberikan clue-nya ya. Oke. Dan sekarang kita buktikan bahwa A implikasi B itu kongruen dengan negasi A disjungsi B. Ya, dengan apa? Gunakan tabel kebenaran. Masukkan nilai A, nilai B, kemudian A implikasi B, lingkaran A atau negasi A, kemudian nilai negasi A, ya kita hubungkan dengan nilai untuk apa ini? Disjungsi B. Ya, ini disjungsi B, lihat kata kunci pada disjungsi. Ya, ternyata apa di sini? A implikasi B kongruen ya. Coba kita lihat. Oke, di sini true, false, kemudian true. Oke, di sini juga true ya. Karena memiliki nilai kebenaran yang sama di tabel kebenaran, maka tabel kebenaran dapat dibuktikan bahwa perangkai untuk implikasi
dapat diganti dengan perangkai negasi dan disjungsi. Artinya penghubung dua ini ya bisa menggantikan perangkainya ya untuk yang implikasi. Jadi nilainya bisa ditemukan sama kebenarannya ya. Dengan apa? Buktikan, masukkan ke dalam tabelnya. Oke, kita lihat beberapa hukum ekuivalensi ya. Di sini sudah ada ya 1 sampai dengan 11. Teman-teman bisa lihat di sini hukum-hukum apa saja. Ya, kemudian penggunaan dan persamaannya ya. Ya, untuk komutatif di sini kongruennya seperti apa? Kemudian asosiatif, ya tadi sudah kita bahas. Ada distributif, ada identitas, ada ikatan. Hukum negasi berarti ya ingkarannya ya. Kemudian hukum negasi ganda, ya. Kalau ganda berarti dia kembali seperti semula. Ya. Kemudian hukum idempotennya di sini, ya kita lihat ya. Hukum De Morgan, ya familiar kalimatnya ya. Kemudian hukum absorpsi di sini. Dan yang terakhir ini ada hukum untuk negasi true dan false ya. Oke, teman-teman bisa melihat materi kembali kalau tidak paham contoh penggunaannya. Jangan lupa pada sumber bacaan ya, kalian bisa melihat di sini. Contoh-contoh soalnya silahkan dikerjakan. Kita ketemu lagi di materi yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.